Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Suluk Abdul Jalil. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Akhirnya, saat-saat sejarah Syekh Siti Jenar semakin mendekati ujung. Buku ini merupakan satu dari dua buku penutup Suluk Malang Sungsang, Konflik dan Penyimpangan Ajaran Syekh Siti Jenar, buku ke-6 dan ke-7. Sebagaimana sebuah teka-teki, kisah akhir hidupnya menimbulkan pertanyaan beragam. Benarkah dia mati? Benarkah dia tidak mati? Benarkah dia dimatikan? Namun demikian, yang lebih penting adalah apa yang ada di balik teka-teki itu. Bagaimana orang-orang memahami ajarannya? Sejarah hampir tidak pernah berbicara tentang kelompok marginal karena dianggap telah subversif melalui wacana dan praksis keagamaan yang mereka kembangkan. Mereka dianggap menantang status quo kaum mayoritas. Sejarah kaum terpinggirkan telah tertindas oleh sejarah yang berpusat pada kaum borjuis lain, ulama, dan elit penguasa. Hegemoni menurut Gramsci bukan semata-mata dominasi, melainkan juga kepemimpinan dan kekuasaan kelompok sosial tertentu yang diwujudkan dalam masyarakat luas melalui keberhasilan untuk mendapatkan pengaruh. Persoalan dasar hegemoni bukanlah tentang bagaimana suatu kelompok baru mendapatkan dominasi dan kekuasaan, melainkan lebih penting lagi bagaimana kelompok itu sampai bisa diterima tidak hanya sebagai penguasa, juga sebagai pemandu masyarakat, sehingga mampu memainkan peran sebagai pemimpin moral. Kepemimpinan moral yang hegemoni dapat menjadi dominan secara formal melalui aliansi dengan kekuatan politik. Begitu aliansi seperti itu terjadi, maka kekuatan dominan dan hegemonik dapat menggunakan kekuatan dan bahkan kekerasan untuk mempertahankan posisinya yang dominan. Pada tahap inilah muncul kelompok-kelompok terpinggirkan yang menjadi sasaran dominasi dan penindasan. Kerja keras Syekh Siti Jenar Abdul Jalil untuk mewujudkan pembaruan-pembaruan dalam tatanan hidup manusia masih berlanjut pada buku ini. Ia membuka duku Lemah Abang, Lemah Ireng, Lemah Putih, Lemah Jenar, membentuk catur bahasa Mandala dan Majelis Wali Songo. Di sini pun ia banyak menyingkap perjanjian-perjanjian rahasia dalam mewujudkan cita-citanya. Demikian pula kabar kedatangan pasukan Dajjal, Ya'juj Ma'juj yang dibawa Syekh Siti Jenar semakin mendekati kebenaran. Bangsa kulit putih bermata biru tengah beriap-riap mengibarkan pengaruhnya. Tidak mudah memang merekonstruksi sejarah masa silam yang jauh. Namun demikian, ini merupakan kerja penting untuk mendudukkan peristiwa-peristiwa historis dalam posisinya secara proporsional dan adil. Kesadaran purung. Kesadaran purung adalah kesadaran yang diperoleh oleh seorang penempuh salib selama tahap-tahap perjalanan ruhani melampaui kedudukan atau makomat menuju kesatuan atau tauhid. Bagi seekor burung, seorang salik yang sudah mencapai tahap ini akan menyaksikan dunia sebagai tempat hinggap sementara dan dapat ditinggalkan kapanpun dikehendaki. Segala sesuatu yang terkait dengan kecintaan terhadap dunia, hub'at dunia, sudah menyingsing bagaikan matahari menyeruak di tengah gumpalan awan hitam. Dunia telah menjadi sesuatu yang rendah di bawahnya. Pada tahap ini, sang salik akan merasakan getar-getar cinta atau hub, seorang pecinta atau muhib
untuk mengarahkan pandangan kepada kekasih, makbud, sehingga yang lain, ghair, akan terabaikan. Kesadaran burung adalah kesadaran sang salik, melihat dunia sebagai sekedar tempat berpijak untuk hinggap, makan, istirahat, bermadu kasih, tidur dan bersarang, atau kesadaran makhluk berkedudukan tinggi yang selalu mengarahkan pandangan kehamparan kehidupan di bawahnya, atau kesadaran untuk selalu melimpahkan segala sesuatu dari atas tanpa pernah menengadah dari bawah, atau kesadaran untuk selalu memberi tanpa pernah meminta, atau kesadaran seorang salik yang sudah diambang batas antara alam kasat mata dan alam tak kasat mata, atau kesadaran untuk memaknai angkasa kosong sebagai tujuan akhir dari kebebasan yang didambakannya, meskipun sayap-sayapnya telah patah dan tubuhnya terbanting menjadi bangkai di muka bumi. Di atas semua gambaran itu, mereka yang sudah memiliki kesadaran burung adalah cermin dari jiwa merdeka yang tak sudi bertekuk lutut kepada sesama, meski kepadanya disediakan sangkar emas dan limpahan makanan. Meskipun kesadaran burung nilainya lebih tinggi dibanding kesadaran hewan melata dalam rentang perjalanan rohani seorang salik, kesadaran burung masih terjenjang berdasarkan tingkat-tingkat kedudukan atau makomat yang mencitrai makna keburungan. Ada kesadaran burung gagak yang tak mampu terbang tinggi dan jauh. Itulah kesadaran yang masih tercekam lingkaran angan-angan, al-wahm, yang memunguti serpihan-serpihan bangkai kemasalahan dan cepat lupa diri jika dipuji-puji. Ada kesadaran burung merak yang tak mampu terbang tinggi dan jauh. Itulah kesadaran yang cenderung membusungkan dada dan membentangkan bulu-bulu untuk memamerkan citra keindahan dirinya sebagai yang terbaik dan terindah di antara segala burung. Ada pula kesadaran burung pango yang pintar bertutur kata, namun cenderung memuji diri dan selalu memanfaatkan udang-udang yang percaya pada ucapannya. Pada tingkat-tingkat kedudukan selanjutnya, ada yang disebut kesadaran burung beo yang cenderung bangga dan berpuas diri, bisa berkata-kata, menyerukan kata-kata orang bijak tanpa tahu maknanya. Ada kesadaran burung pipit yang cenderung berbangga diri hidup dalam berkawan-kawanan dan kemudian membanggakan kawan-kawannya sebagai yang paling baik dan benar. Ada kesadaran burung merpati yang meski mampu terbang tinggi dan jauh, cenderung gampang terbujuk oleh kemapanan sehingga menjadi hewan peliharaan yang jinak. Yang tergagah dan perkasa adalah kesadaran burung Raja Wali, sebuah kesadaran yang terbang tinggi dan jauh di tengah kesenyapan angkasa, perkawan kesunyian dan keheningan, bersarang tinggi di puncak tebing karang, tidak makan jika tidak lapar, tidak minum jika tidak haus, dan selalu bertasbih memuji penciptanya dengan suara garang, diketari makna rahasia, hak, hak, dan hak. Raden Ketip yang sadar dirinya telah memiliki kesadaran burung sering merasakan kegamangan ketika belajar terbang mengepakkan sayap jiwanya menembus angkasa luas tanpa batas. Ia gamang karena belum tahu apakah kesadaran yang dimilikinya itu kesadaran gagak, bango, merak, pipit, beo, merpati, atau Raja Wali. Ia hanya merasa telah menjadi seekor burung yang setiap saat dengan ringan dapat terbang meninggalkan bumi. Di tengah kegamangan itulah ia menyaksikan angkasa sekitarnya penuh dilintasi ketebalan burung yang mengepakkan sayap-sayapnya dengan suara gemuruh. Burung gagak hitam, burung bango yang putih, burung merak yang aneka warna,
burung peo yang hitam dengan jambul kuning, burung pipit yang coklat, burung merpati yang kelabu, dan burung raja wali yang coklat bersalut putih. Di tengah kelapak sayap burung yang terbang memenuhi angkasa itu tanpa terduga dan terbayangkan sebelumnya. Tiba-tiba Raden Ketip menyaksikan bayangan sang maut membentangkan sayap di atas angkasa Nusa Jawa, bagaikan bayangan burung raksasa yang mengerikan. Peristiwa menakjubkan itu disaksikan ketika ia melakukan perjalanan dari kediaman Pangeran Fadilakan di Caruban ke kediaman Raden Sahid, Susunan Kalijaga di Demak. Sepanjang perjalanan yang dilakukannya itu, baik dengan perahu maupun dengan berjalan kaki, ia terus-menerus mendengar berbagai cerita tentang sang maut yang rakus dan tak kenal puas menghirup nafas kehidupan yang berpusar-pusar di tengah kelepatan pedang, tombak, panah, dan keris pusaka yang tersebar di gunung, lembah, bukit, hutan, sawah, desa, dan kota di Nusa Jawa. Bahkan saat berada di Demak, ia mendengar cerita sang maut begitu mengerikan, seolah-olah ledakan halilintar yang membelah cakrawala jiwanya. Para pelaut menuturkan kepadanya, meski sang maut tidak seganas dan serakus tahun-tahun sebelumnya, nafas kehidupan yang dihirupnya pada tahun-tahun belakangan masih menggemakan tembang kematian di berbagai sudut Nusa Jawa. Di tanah Belambangan yang membentang di timur Nusa Jawa, tembang kematian masih terdengar mengharu biru di tengah kelopak sayap sang maut yang menggemuruh di Pajakaran, Besuki, dan Demung. Sementara para pedagang di pedalaman menuturkan, di tanah pasir yang menghampar di selat Nusa Jawa, sang maut tengah mengumandangkan kidung kematian di Pocor, Wirasaba, dan Maron. Melalui pandangan mata batin, Ain al-Basiron, Raden Ketip memang menyaksikan sang maut mengejawantahkan keberadaannya laksana hamparan mendung kelabu tersalut cahaya subuh dengan berjuta sayap kematian mengambang di cakrawala. Raden Ketip menjumpai para kawi yang bijak dan waskito sepanjang perjalanan ke Demak. Ia beroleh petunjuk bahwa sejak zaman Purwakala, sang maut telah menampakkan kesetiaan dan kecintaan pada Nusa Jawa. Kesetiaan sang maut laksana kesetiaan burung raksasa kematian di alam dongeng yang setia menunggu pohon kehidupan tempatnya bersarang. Selama puluhan abad, sang maut dengan keganasan tiada tara nyaris tak pernah beranjak dari pohon kehidupan yang disebut Nusa Jawa. Dari waktu ke waktu, sang maut dengan kerakusan menakjubkan menggelar pesta darah, menyantap penghuni Nusa Jawa bagaikan burung raksasa kematian menyantap kawanan ulat yang memenuhi penjuru pohon. Aneh, tutur para kawinan bijak, manusia-manusia penghuni Nusa Jawa yang bagaikan kawanan ulat itu secara ajaib tidak pernah habis. Meski dijadikan santapan pesta darah sang maut, ulat-ulat itu terus berdatangan ke pohon kehidupan Nusa Jawa. Dengan beriap-riap, mereka bermunculan dari pohon-pohon sekitar, seolah-olah sengaja menyuguhkan diri untuk disantap. Demikianlah sang burung raksasa kematian akhirnya tak pernah beranjak dari pohon kehidupan yang menyuguhkan santapan lezat. Sambil berkicau dan menjerit-jerit garang, sang burung raksasa kematian menyantap dengan lahap manusia-manusia ulat penghuni pohon kehidupan Nusa Jawa sebagai makanan kesukaannya. Kepada Raden Ketip, para kawi menuturkan, sejak zaman Purwakala, sang maut telah beribu-ribu kali menjadikan penghuni Nusa Jawa sebagai hidangan lezat dalam pesta darah. Tidak satupun penghuni Nusa Jawa yang ingat
berapa kali perhelatan pesta darat dilakukan. Mereka hanya bisa menandai bahwa cerita kematian bagi penghuni Nusa Jawa adalah berwarna merah, laksana darah yang tumpah pada pesta tersebut. Para kawi sejak zaman Purwakala menggambarkan kegemaran sang maut menyantap penghuni Nusa Jawa itu sebagai kegemaran penghuni Nusa Jawa mengunyah buah pinang dan sirih yang mengeluarkan cairan warna merah. Kematian mereka gambarkan sama merahnya dengan air kunyahan sirih dan pinang. Kematian adalah darah, kematian adalah air kunyahan sirih. Kematian adalah air kunyahan pinang, kematian adalah merah. Lantaran itu, kata peja, Jawa kuno atau mati mengandung pelambang yang sama dengan kata peja, Jawa kuno atau pinang yang jika dikunyah menghasilkan airnya warna merah. Kata seto, Jawa kuno atau mati pun mengandung makna pelambang yang sama dengan kata alirkan air berwarna merah. Bagi penghuni Nusa Jawa, kematian adalah merah, darah adalah kematian, kematian adalah merah, merah adalah kematian. Di tengah kegemaran sang maut mengunyah penghuni Nusa Jawa, bagaikan kegemaran mereka mengunyah pinang dan sirih. Di tengah kuatnya kesan bahwa kematian adalah darah dan merah, tiba-tiba muncul seorang guru manusia yang dengan aneh mengajarkan manusia untuk belajar mati, belajar mengakrabi kematian, dan mencintai sang maut. Aneh memang, di tengah orang-orang yang takut dengan kematian, justru ada yang menyampaikan ajaran sebaliknya. Guru manusia itulah yang dikenal dengan nama Syekh Datuk Abdul Jalil atau masyhur dengan nama sebutan Syekh Lemabang, Tanah Merah, Syekh Siti Brit, Tanah Merah, Syekh Jabarantas yang berpakaian compang-camping, dan susunan Pinang, Raja Merah, yang semuanya merujuk dan kata merah atau lambang kematian. Keanehan ajaran Syekh Lemabang tentang sang maut dan kematian di tengah orang-orang yang akrab dengan kematian ternyata telah menimbulkan berbagai kesan dan pandangan beragam dari mereka yang belum mengenal secara dekat, baik pribadi maupun ajaran sang guru manusia tersebut. Ada yang menganggap Syekh Lemabang telah mengajarkan ajaran sesat. Mati adalah hidup, hidup adalah mati. Ada pula yang menganggap Syekh Lemabang sesat karena telah menyuruh pengikutnya untuk bunuh diri, mencari mati. Bahkan tak kurang, ada yang beranggapan Syekh Lemabang adalah kematian itu sendiri, titisan Hyang Yamadipati, sang pencabut nyawa, hingga siapapun yang berdekatan dengannya akan mati. Kematian adalah merah, merah adalah kematian. Lemabang yang bermakna tanah merah adalah tanah kematian. Lemabang adalah tanah larangan, moloneng lemah yang harus dijauhi. Ketumpang tindihan dan kegandahan makna kata dalam bahasa Jawa yang cenderung dikait-kaitkan dengan kerangka pikir. Otak-atik matuk, itulah yang ditangkap Raden Ketip ketika diperoleh penjelasan tentang liku-liku. Tentang liku-liku hidup Syekh Datuk Abdul Jalil dari Raden Syahid yang dijumpainya di Selomira atau Batu Merah, di kaki gunung Candramuka atau Merbabu. Rupanya, menurut kesan Raden Ketip, liku-liku hidup Raden Syahid tak jauh berbeda dengan mertuanya, Syekh Datuk Abdul Jalil. Maksudnya, meski orang mengatakan Syekh Datuk Abdul Jalil tinggal di Lemabang, kenyataan menunjuk bahwa guru manusia itu selalu berkeliaran kemana-mana untuk menyampaikan ajarannya. Hal serupa menunjuk pula pada Raden Syahid. Kadilangu yang dianggap sebagai kediaman Raden Syahid ternyata hanya merupakan kediaman istri dan putra-putrinya. Raden Syahid sendiri nyaris tak pernah ada di rumah.
karena mengikuti jejak mertuanya untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada manusia-manusia yang berada di dalam kegelapan, akal dan budi yang diliputi karat kejahilan. Lantaran itu, Raden Syahid dikenal dengan sebutan masyhur Syekh Malaya atau guru rohani pengelana. Di bawah cahaya rembulan yang menerangi punggung Gunung Candramuka, di dalam bayangan atap balai-balai yang berdiri di antara batang-batang pohon randu alas di ujung desa Selomira, di tengah terkaman rasa dingin malam, Raden Ketip duduk bersila di atas hamparan rampit atau tikar rotan. Di hadapannya tersuguh aneka kue lezat yang disediakan murid Raden Syahid, Ki Luwung Salawe, yang menemaninya selama menunggu Raden Syahid. Meski 12 jenis panganan lezat seperti juada, ketan serikaya, arang kambang, serabi, sagon, cucur merah, cucur putih, ketan, wajik, buah jeruk, durian, dan kepundung yang terhidang di depannya sangat menarik selera dan mengandung makna perlambang. Raden Ketip justru sangat terkesan dengan penampilan sederhana lelaki senapaya itu, yang menangkap Sasmita bahwa Raden Syahid sengaja menguji dirinya dengan perlambang Ki Luwung Salawe dan ke-12 jenis panganan yang disuguhkan itu. Lantaran itu, setelah saling diam beberapa jenak, Raden Ketip bertanya kepada Ki Luwung Salawe, "Maaf Paman, jika boleh tahu, apakah makna perlambang di balik 12 jajanan yang Paman suguhkan ini?" Ki Luwung Salawe tersenyum sambil mengangguk-angguk dan berkata dengan nada menguji, "Bagaimana Raden bisa mengira bahwa jajanan yang kami suguhkan memiliki makna perlambang?" "Saya tidak tahu Paman," jawab Raden Ketip polos. "Saya hanya menangkap Sasmita bahwa jajanan itu mengandung makna perlambang. Bahkan nama Paman Luwung Salawe pun, menurut penangkapan saya, memiliki makna perlambang yang sangat dalam. Jadi saya merasa Kanjeng Sunan memberi pelajaran pada saya melalui perlambang-perlambang. Karena itu saya mohon agar Paman berkenan menerangkan makna perlambang di balik 12 jenis jajanan ini." "Saya tidak akan memaparkan secara rinci tentang makna masing-masing perlambang, tetapi 12 jajanan itu adalah perlambang pancaran Ahmad Bilamim dalam 7 selubung nafsu manusia, yaitu Hayawaniyah, Musawila, Amaro, Lawamah, Mulhamah, Mutmainah, Wahidah, dan 5 tahap pemunculannya menjadi manusia sempurna, insan kamil, yaitu Alfa, Hasana, Antifa, Amarullah, Ahmad." "Terima kasih Paman, saya sudah paham. Saya paham jika tahap kemunculan Ahmad Bilamim sebagai Ahmad sang manusia sempurna tidak bakal terwujud tanpa melalui Luwung Salawe," kata Raden Ketip. "Begitu juga ketika Ahmad terserap kembali ke dalam liputan Ahmad Bilamim meski melalui Luwung Salawe," ujar Ki Luwung Salawe. Ketika Raden Ketip akan berkata-kata lebih lanjut, terdengar suara orang berdem dari arah rumah. Raden Ketip menoleh. Di ujung pintu, ia melihat Raden Syahid berjalan dengan langkah mantap ke arahnya. Ki Luwung Salawe berdiri dan bergegas ke dalam, lalu keluar lagi dengan membawa cerana tempat sirih. Raden Syahid duduk berhadapan-hadapan dengan Raden Ketip. Ki Luwung Salawe menempatkan cerana sirih di depannya dan kemudian menghilang ke dalam rumah. Setelah duduk beberapa jenak, Raden Syahid menatap mata Raden Ketip seolah-olah hendak mengukur kedalamannya. Raden Syahid yang masyhur dikenal orang dengan sebutan Syekh Malaya adalah laki-laki sederhana namun diliputi kewibawaan besar.
Usianya kira-kira 50 tahun lebih sedikit. Tubuhnya lebih tinggi dan lebih tegap dibanding orang Jawa pada umumnya. Kulitnya coklat kemerahan seperti tembaga. Wajahnya bulat seperti memancarkan cahaya keagungan. Hidungnya mancung dengan hiasan kumis tebal di bawahnya. Alisnya yang tebal melengkung laksana pedang. Matanya yang lebar berkilat-kilat memancarkan kewaskitaan Raja Wali. Sekepal janggut yang menggantung di dagunya menambah kesempurnaan citra seorang guru suci. Pakaian yang dikenakannya sangat sederhana, sebagai layaknya seorang kebanyakan. Baju, celana, jubah, dan daster warna hitam terbuat dari bahan kain kasar. Kain batik kawung yang menutupi bagian bawah tubuhnya terbuat dari bahan kain kasar. Ikat pinggang yang lebar yang dikenakannya pun terbuat dari bahan kulit yang kasar. Hanya sebilah keris bergagang gading dengan serasa emas yang diselipkan di perutnya, yang menjadi penanda bahwa dia bukanlah orang dari kalangan kebanyakan. Duduk berhadapan beberapa jenak di hadapan Raden Syahid yang berpenampilan bersahaja itu, Raden Ketip merasakan semacam getar kewibawaan seekor harimau menerkam jiwanya. Ia merasakan semacam rasa getar, galau, kikuk, dan ketundukan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Lantaran itu, Raden Syahid mempersilakannya menikmati kue-kue yang disuguhkan. Ia hanya mengangguk sambil tersenyum pelingsatan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya saat itu. Ia hanya mengangguk dengan menatap lantai di depannya dengan dada terasa berdebar-debar. Ketika Raden Syahid mengambil sedah atau sirih, hapu atau kapur, pinang, dan mempersilakannya, barulah ia mengambil sirih dan mengunyahnya. Setelah meludah beberapa kali ke dalam cerana, Raden Syahid pun berkata dengan suara penuh wibawa, "Jika engkau ingin menangkap citra Syekh Datuk Abdul Jalil, oh Qulub, hendaknya engkau mengambil gambaran alam yang tergelar di hadapanmu sebagai perlambang. Jika engkau melihat deretan pohon randu alas yang tegak di hadapanmu, hendaknya engkau menangkap makna yang sama dari kehidupan manusia yang saling berusaha meninggikan keberadaan diri seperti pohon-pohon yang tegak menjulang itu. Sebab di tengah-tengah pohon yang tegak meninggi itu, Syekh Datuk Abdul Jalil telah membiarkan dirinya menjadi tanah yang dijadikan tumpuan bagi tegaknya pohon-pohon tersebut. Ya, tanah yang membiarkan pohon-pohon yang tinggi maupun yang rendah tumbuh di atasnya. Tanah yang membiarkannya dirinya diinjak-injak dan dilukai oleh para penanam. Tanah yang selalu bersedia merangkul kayu-kayu tumbang yang membusuk. Tanah yang menjadi tumpahnya darah para makhluk di atasnya sejak lahir hingga mati. Tanah yang tidak pernah dihargai, tetapi sangat dicintai dan diperebutkan oleh para penghuninya. Jika engkau sudah paham bahwa gambaran Syekh Datuk Abdul Jalil adalah tanah, engkau akan paham bahwa mereka yang menganggapnya sebagai pohon lebat yang berbuah telah keliru dalam memaknai keberadaannya. Sebab makna di balik perlambang sebatang pohon yang tinggi adalah semakin ia bergerak naik ke atas hingga pucuknya menjulang ke angkasa, maka semakin dalam pula akarnya menyusup ke dalam bumi menuju ke dalam kegelapan. Begitulah manusia yang berusaha bermegah-megah ke puncak kemasyhuran. Sesungguhnya pada saat yang sama ditarik oleh naluri kegelapan jiwanya ke dalam lubang kejahatan di dalam jiwanya. Itu sebabnya Syekh Datuk Abdul Jalil menolak usaha bermegah-megah diri. Sebaliknya, ia berjuang keras membiarkan keberadaan dirinya sebagai tanah, sehingga jejak-jejak kemanfaatan hidupnya tak pernah diketahui orang lain, kecuali mereka
yang memahami hakikat pohon-pohon dan tanah. Hidup manusia memang seibarat pohon. Semakin ia berusaha meraih kehidupan sempurna dan abadi, bagaikan pohon tumbuh tegak menjulang ke atas, maka kegelapan dan kematian akan menariknya ke bawah, bagaikan akar-akar pohon menembus kegelapan bumi. Itu sebabnya Syekh Datuk Abdul Jalil mengajarkan tentang kematian agar tumbuh bersemi kehidupan yang sempurna dan abadi. Kematian dan kehidupan saling menarik, ibarat akar dan pojok. Di tengah tarik-menarik itulah cakrawala kehidupan manusia akan diwarnai perubahan-perubahan tatanan, sebagaimana pohon-pohon memiliki citra musim yang terus berubah. Apakah itu berarti para pengikut Syekh Datuk Abdul Jalil tidak boleh terikat dengan keberadaannya, sebagaimana para salik tidak boleh terikat pada duniawi? Tanya Raden Ketip. Engkau sudah memahaminya, Okulub, kata Raden Said bijak. Sebagai seorang pengajar tauhid, ia telah berjuang keras untuk mendobrak semua sekat yang menghijab Sang Ahad. Lantaran itu, ia telah menegakkan rambu-rambu bagi para pengikutnya agar tidak menempatkan dirinya sebagai hijab bagi kebenaran. Tentang usahanya mendobrak sekat-sekat hijab itu pernah aku alami dengan penuh kebingungan setelah aku mengikuti perjalanan bersamanya selama 5 tahun mengembara ke berbagai tempat. Sungguh kami merasa beruntung jika Paduka berkenan menuturkan hal tersebut kepada kami, pinta Raden Ketip berharap. Terus terang, membuka duku-duku, bercitra mandala, dan mengajarkan syahidan di berbagai tempat di Nusa Jawa. Aku sudah seperti anaknya sendiri. Aku malah menganggapnya sebagai pembimbing ruhaniku yang sejati. Aku menganggapnya sebagai mursyid, pengeja wantahan Ar-Rasyid, yang menjadi jalan bagiku menuju kebenaran, Al-Haq. Tetapi saat aku sudah begitu meyakini anggapanku itu, tiba-tiba ia mengusirku dan tidak mau lagi aku ikuti. Semula aku terkejut dan bingung, sebab aku tak tahu kesalahan apa yang telah kuperbuat hingga aku diusir dan tidak diperbolehkan lagi mengikuti perjalanannya. Saat itu, aku rasakan dunia ini seperti runtuh. Aku hampir putus asa, dan pada detik-detik krisis kepercayaan terhadap diri sendiri itulah, tiba-tiba aku ingat akan ajarannya tentang Allah. Tawakal, yakni memasrahkan segala urusan kepada Gusti Allah. Cukup sekian pembahasan kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.